warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyada Rosalwa. Nomor absen 4, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung sejak tahun 1811 hingga 1816. Inggris resmi menjajah Indonesia melalui perjanjian Tentang yang menyatakan bahwa kekuasaan Belanda diserahkan sepenuhnya kepada pihak Inggris. Sejauh sebelum dari perjanjian Tentang tersebut, Inggris sudah datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Alasan kenapa Inggris datang ke Indonesia, menjajah Indonesia, dikarenakan menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Alasan lain, karena dipicu persaingan usaha antara Inggris dan Prancis. Belanda sendiri dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Prancis. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kekuasaan Prancis di Asia, maka Inggris berusaha menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karanina Zahra, nomor absen 6. Tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Adapun kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Indonesia, khususnya dari daerah Ternate, kembali ke Inggris. Rombongan ini didukung penuh oleh Ratu Elizabeth I. Karena keberhasilannya dalam membawa rempah-rempah, Ratu Elizabeth I menginginkan perluasan wilayah melalui pelayaran internasional. Oleh sebab itu, Ratu Elizabeth I memberikan hak istimewa kepada EAC atau East Indian Company untuk memperluas wilayah dagangnya di benua-benua Asia seperti Indonesia. Hingga pada tahun 1604, EAC mendirikan kantor-kantornya di Indonesia, contohnya di kota Makassar dan di kota Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirama Setiono dari kelas 11 IPA 5, absen 12. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Nah, armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melalui Samudra India. Perjalanan berikut dilakukan oleh Thomas Cavendish pada tahun 1586 melewati jalur yang sama. Nah, hal ini yang mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasional. Ratu Elizabeth I kemudian memberikan hak istimewa kepada EAC untuk mengurus armadanya dengan Asia, dipimpin oleh James Leicester. Mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Indonesia. Nah, pasukan-pasukan Belanda juga mengalami serangan oleh pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda menyerah kepada Inggris. Sejak tahun 1811, India Timur menjadi jajahan Inggris dengan kongsi dagang EAC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sahnas, absen 15. Tokoh-tokoh penting yang pertama yaitu Thomas Stamford Raffles.
Ia merupakan seorang liberalis yang terpelajar. Hasil penyelidikannya pun dituangkan dalam sebuah buku yang diberi nama History of Java pada tahun 1817. Ia pun juga berhasil mengumpulkan para orang-orang pecinta ilmu pengetahuan. Buku penting yang kedua yaitu Evdran. Pada tahun 1580 ia singgah di Ternate dan ia melaporkan kepada pemerintahannya bahwa terdapat Sultan Ternate. Ia melaporkan kepada pemerintahannya untuk memberikan Sultan Ternate tersebut bantuan untuk melawan Portugis. Tokoh penting yang ketiga yaitu Thomas Cavendish. Pada tahun 1586 ia singgah di Maluku dan ia melakukan perdagangan rempah-rempah secara bebas. Tokoh penting yang keempat yaitu George Raymond dan James. Pada tahun 1591 mereka melakukan pelayaran di India Timur, tetapi kapal si Raymond tenggelam dan Manchester pun melanjutkan pelayarannya hingga ke Selat Malaka dan Pulau Pinang. Tapi mereka ditawan oleh para perampok dari Portugis. Nama saya Nixon Syahputra dari kelas 11 MIPA 5 absen 21. Momen penting dari kolonialisme Inggris di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Indonesia dilatar belakangi persaingan perdagangan antara Inggris dan Perancis. Inggris mencari sumber rempah-rempah yang lebih banyak. Inggris ke Asia, khususnya India dan Indonesia, dan ingin menguasai Indonesia pada saat itu. Tahun 1579, atas dukungan penuh Ratu Elizabeth I, penjelajah Inggris membawa pulang rempah-rempah dari Indonesia. Atas keberhasilan tersebut, Ratu Elizabeth memberikan hak istimewa kepada EIC. EIC memperluas perdagangan di benua Asia tahun 1604. Didirikannya kantor perdagangan oleh EIC. Tahun 1811, Inggris ingin menguasai Indonesia yang saat itu dikuasai Belanda dengan melancarkan penyerangan. Belanda menyerah dengan ditandai perjanjian Tuntang. Atas jasanya merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda, Thomas Stamford Raffles diganjar gubernur. Jenderal Lord minto penghargaan menjabat menjadi Letnan Gubernur Jawa. Atas kekuasaannya, Raffles membuat kebijakan. Tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa tahun 1817. Raffles mendapat mandat sebagai Gubernur Jenderal di Bencoolen atau kini disebut Bengkulu. Saat itu Bencoolen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang membuat tempat itu acak adut, yang melihat tempat itu acak adut, langsung melakukan reformasi seperti yang dia perbuat di Jawa, seperti menghapuskan perbudakan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rivaldi Gilang Ramana, absen 25, dan saya akan membahas tentang perkembangan kolonialisme negara Inggris. Inggris menjajah Indonesia dari 1811 hingga 1816. Dan pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. Yang pertama itu yang A, Pulau Jawa daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris. Yang B, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga atau yang C, orang-orang Belanda
dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuatan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto menunjuk Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal di pemerintahan dari Buitenweg atau Bogor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Surya Panca, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 29. Saya dari kelompok 3 yang membahas tentang proses masuk dan berkembangnya sistem kolonialisme di Indonesia. Sebelum Raffles memimpin, di Indonesia tersendiri sudah ada sebuah sistem, namanya sistem feodal. Nah, apa itu sistem feodal? Sistem feodal adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan oleh kaum bangsawan untuk menguasai berbagai daerah yang diklaim melalui kerjasama dengan para pemimpin lokal. Nah, semenjak Raffles memimpin, beliau berusaha untuk menghapus sistem feodal tersebut, sehingga Raffles membuat 3 kebijakan. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan pengusaha lokal yang anti dengan Belanda. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, yaitu Karesidenan Banten, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Besuki, Karesidenan Bogor, Karesidenan Cirebon, Karesidenan Jakarta, Karesidenan Karawang, Karesidenan Kediri, Karesidenan Kediri, Karesidenan Madiun, Karesidenan Madura, Karesidenan Pati, Karesidenan Priangan, Karesidenan Rembang, Karesidenan Semarang, dan Karesidenan Surakarta. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga adalah mengangkat para bupati untuk berada di jabatan pemerintahan sehingga mereka bisa mendapatkan gaji berbentuk uang. Nah, selain untuk meningkatkan kualitas penduduk lokal, Raffles juga menerapkan dan memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Saya Talita Salsabila Ramadhani, absen 31. Saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi pada kolonialisme Inggris di Indonesia. Raffles membuat kebijakan ini untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi, tujuan utamanya adalah meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Kebijakan yang dijalankan Raffles yaitu land rent, sewa tanah atau pajak tanah. Kebijakan ini berasal dari pandangan Raffles sendiri mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah merupakan pemilik tanah yang sah. Jadi, rakyat harus membayar pajak tanah yang dikelola. Pajak dipungut per orang sesuai dengan jenis tanah dan produktivitas tanah. Bagi yang tidak sanggup membayar menggunakan uang, akan diganti dengan beras. Bagi yang membayar menggunakan uang, akan diserahkan kepada kepala desa, lalu disetorkan ke kantor residen. Bagi yang membayar menggunakan beras, akan dikirim ke kantor residen setempat dengan biaya sendiri. Kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi penguasa setempat yang biasanya mengurangi atau memotong hasil panen mereka. Sebab para pejabat pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Nama saya Tika Syamsiah Priani dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari makalah kami.
Yang pertama adalah latar belakang Inggris ke Indonesia, yaitu menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tujuan datangnya Inggris ke Indonesia adalah agar mendapat rempah-rempah, karena Francis Drake dan Thomas Cavendish berhasil membawa rempah-rempah tersebut. Ratu Elizabeth pertama pemerintah untuk melakukan pelayaran internasional. Proses kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia yang pertama adalah Francis Drake pada tahun 1579. Dia melakukan perjalanan ke Ternate dan kembali lagi ke Inggris. Selanjutnya ada Thomas Cavendish pada tahun 1586 melalui rute yang sama. Lalu, Ratu Elizabeth pertama memberi hak istimewa kepada EIC, tetapi EIC tidak berhasil melakukannya karena diserang Portugis dan bajak laut di Selat Malaka. Pada awal abad 17, Inggris memperluas wilayahnya hingga ke Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris menyerang Belanda yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting yang memengaruhi kolonialisme Inggris di Indonesia. Yang pertama adalah Thomas Stamford Raffles, yang kedua adalah Francis Drake, yang ketiga adalah Thomas Cavendish, yang keempat adalah George Raymond, dan yang terakhir adalah James Lancaster. Momen-momen penting dalam kolonialisme Inggris ke Indonesia. Pada tahun 1811 adanya perjanjian Tuntang dan Raffles menjadi gubernur Jawa. Pada tahun 1812, Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dan merebut Pulau Bangka. Lalu, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Pada tahun 1814 adanya perjanjian Anglo-Dutch. Lalu pada tahun 1815 Raffles diganti dengan John Vendel. Setelah itu pada tahun 1816 Raffles mendapatkan mandat sebagai gubernur Bengkulu. Yang terakhir adalah perkembangan kolonialisme Inggris dari awal hingga pergi dari Indonesia. Yang pertama adanya perjanjian Tuntang dan membuat Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Lalu Raffles menjadi gubernur dan memberlakukan perdagangan bebas. Lalu dibaginya Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Setelah itu adanya sistem sewa tanah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.